kajian Islam. Wa ma nahnu bita'wilil ahlami bi'alimin, dan kami sekali-kali tidak tahu mentakbir mimpi tersebut. Ya, karena ilmu ini ilmu dari Allah. Sementara para dukun ahli sihir ilmunya dari siapa? Dari syaitan. Wa qala alladziina jaa minhuma waddakara ba'da ummatin ana unabbi'ukum bita'wili fa'arsilun. Dan berkatalah orang yang selamat dari kedua orang tadi yang ada di dalam penjara, yakni ingat Nabiullah Yusuf. Sesudah beberapa waktu lamanya, ini bukan sebulan 2 bulan, bertahun-tahun ya, lupa. Kalau Nabiullah Yusuf pernah berpesan kepada salah satu di antara mereka yang selamat. Dia mengatakan, aku akan memberitakan kepadamu, yakni tentang orang yang pandai mentakwil mimpi. Maka diutuslah utusan menemui Nabiullah Yusuf di penjara. Setelah itu datanglah Nabiullah Yusuf di majelis raja. Dalam ayat 46, Yusufu ayyuhas siddiqu aftina fi sab'i baqaratin siman ya'kuluhunna sab'un ijafu wa sab'i sumbulatin khudrin wa ukhra yabisatin la'alli arji'u ila an-nasi la'allahum ya'lamun. Maka pelayan itu menceritakan kepada Yusuf tentang mimpi raja. Yusuf, hai orang yang amat dipercaya, terangkan kepada kami tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus, dan 7 bulir gandum yang hijau dengan 7 bulir gandum yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu dan agar mereka mengetahuinya. Maka datanglah utusan itu kepada raja bersama Nabi Yusuf dan disampaikan tentang takwil tersebut. Luar biasa. Mereka pada tercengang dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Yusuf, tidak menduga tentang apa yang diucapkan oleh Yusuf alaihi salatu wassalam. Qala tazra'una 7 sinina da'aban fama hasadtum fadharuhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Yusuf berkata, hendaklah kalian bercocok tanam 7 sinina, yakni selama 7 tahun lamanya, sebagaimana biasa ya yang dilakukan dari tahun ke tahun, seperti yang mereka lakukan sebelum-sebelumnya. Kemudian, maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk dimakan. Fadaruhu fi sumbulihi illa qalila. Jadi sedikit yang dimakan, tapi sebagian besar itu masih ada pada kulitnya. Jadi kalau padi itu masih berupa apa? Berupa apa? Sebelum padi, beras sebelum beras masih berupa apa? Masih berupa padi. Ya iya, maksudnya apa itu? Masih berupa gabah ya. Belum diapain? Belum diselip. Diselip apa diselep? Ya, sebelum diselep ya. Bahkan gabah itu mungkin masih bersama dengan tangkai-tangkainya yang biasanya ditaruh di dalam apa? Lumbung. Masih adakah sekarang lumbung itu? Masih ya. Nah, seperti itu. Biarkan biji itu masih berada pada bulir atau pada tangkainya untuk disimpan sebagian besar, yang sebagian kecil dimakan untuk kebutuhan. Ini brilian apa yang disampaikan oleh Nabiullah Yusuf, bukan hanya mentakwil mimpi tapi juga memberikan solusi. Apa solusinya?
Kalau memang benar akan terjadi kekeringan selama 7 tahun, digambarkan dengan sapi kurus dan bulir padi atau bulir biji yang kering, maka hendaklah kau menanam selama 7 tahun seperti biasa, dan simpanlah hasilnya, dan kau makan sebagian kecil, dan sebagian besar simpanlah untuk persiapan 7 tahun yang akan datang ketika terjadi paceklik. Dan ini mengajarkan kepada kita ya, bagaimana cara mengelola pangan. Ini kisah Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam, bagaimana beliau akhirnya dipercaya oleh raja untuk dijadikan sebagai petugas khusus ya. Kalau bahasa kita apa? Hah? Apa? Kabulok. Ya, masing-masing punya istilah. Di tiap negeri masing-masing punya istilah. Apakah setingkat dengan menteri atau perdana menteri, atau memang ada tugas khusus yang menangani masalah pangan ya? Apakah dia termasuk ya menteri pangan, atau mungkin bulog, badan urusan logistik, wallahu alam. Istilahnya macam-macam, berbeda-beda negeri yang satu dengan negeri yang lain. Yang jelas Nabiullah Yusuf menjadi orang penting, menjadi pejabat yang diperhitungkan, yang jadi rujukan raja untuk menghadapi masa-masa yang sulit. Dan tentu Nabiullah Yusuf menjadi pusat perhatian rakyatnya ketika itu. Ikhwatal iman. Kemudian sesudah itu datanglah 7 tahun yang amat sulit. Thumma ya'ti min ba'di dzalika sab'un shidadun ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun. Kemudian sesudah itu akan datang 7 tahun yang sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya, kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan. Jadi kalau Nabiullah Yusuf keluar dari penjara, berarti tadi berapa usianya? 25 tahun ya. Kemudian terjadi 7 tahun menanam, berarti usia berapa? 32 tahun. Setelah itu terjadi 7 tahun masa sulit. Berarti masa sulit paceklik itu Nabiullah Yusuf di atas usia berapa? Di atas usia terjadi masa sulit mulai dari 32 sampai 39. Masih muda kan? Ya. Ikhwatal iman. Dan ketika 7 tahun Nabiullah Yusuf menjadi pejabat di negeri Mesir, beliau tentu memanfaatkan berbagai macam kemudahan-kemudahan. Dia bisa pergi kemana saja di seluruh negeri Mesir untuk ya sidak, atau mungkin ngecek sana daerah ini mungkin barangkali harus disimpan di sini ya. Tentunya sungguh berbeda dengan saat kita sekarang ya, yang dimudahkan dengan sarana transportasi yang canggih. Kalau pada saat itu paling banter apa Pak? Kuda atau unta. Sementara dalam kondisi geografis seperti itu. Pada ayat berikutnya, ayat 49, "Tsumma ya'ti min ba'di dzalika 'amun fi yughathun nasu wa fi ya'sirun." Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan dengan cukup, dan di masa itu mereka memeras anggur. Kemudian apa kata raja kepada Nabiullah Yusuf di masa-masa 7 tahun di mana para petani, rakyat ketika itu mempersiapkan diri untuk menghadapi 7 tahun yang sulit. Maka raja berkata kepada Nabiullah Yusuf, "Wa qala al-maliku tuni bih, falamma ja'ahu ar-rasulu qala arji' ila rabbika fas'alhu ma balud niswati allati fata'na aydiyahun
Inna rabbi bikaidihinna alim. Raja berkata, bawalah dia kepadaku. Maka tatkala utusan itu datang kepada Yusuf, berkatalah Yusuf, kembalilah kepada tuanmu dan tanyakanlah kepadanya bagaimana halnya wanita-wanita yang telah melukai tangannya. Sesungguhnya Tuhanku maha mengetahui tipu daya mereka. Ayat ini menjelaskan tentang upaya Nabiullah Yusuf merehabilitasi namanya yang sudah tercemar ketika itu. Bahwa Nabiullah Yusuf di mata para wanita-wanita Mesir dan rakyat Mesir, dia adalah orang yang bersalah. Dianggap telah melakukan perbuatan keji. Itu berita yang terjadi di Mesir. Bahwa Nabi Yusuf itu dipenjara. Walaupun sebagian dari mereka tahu kalau yang salah bukan Yusuf, tapi yang salah siapa? Zulaikha. Tapi sudah kadung tercemar namanya. Berita ini simpang siur. Biasanya orang kalau sudah tercemar namanya lebih cepat ya daripada kebaikan yang dia lakukan. Nah, Nabiullah Yusuf melalui raja ini minta supaya namanya dibersihkan kembali. Dan ini kesempatan bagi Nabiullah Yusuf alaihissalam untuk membersihkan nama baiknya. Kemudian pada ayat berikutnya, qala ma khatbukunna idh rawatudna Yusuf an nafsi qulna hasya lillahi ma alimna alaihi min su'. Raja berkata kepada wanita-wanita tersebut, bagaimana keadaanmu ketika kau menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya kepadamu, termasuk kepada Zulaikha dan juga wanita-wanita teman-temannya Zulaikha yang diundang pada jamuan makan buah. Sebetulnya saat itu mereka berkeinginan untuk memperdaya Yusuf bersama-sama. Qalat imra'atul aziz al-an hashasal haq ana rawattuhu an nafsihi wa inna lahu laminas sadiqin. Maka berkatalah istri dari Al-Aziz, hasalillah hashasal haq ana rawattuhu an nafsi. Kami tidak mengetahui sesuatu keburukan daripadanya. Maha sempurna Allah. Sesungguhnya kami tidak mengetahui sedikit pun keburukan dari Nabi Yusuf. Baru ucapan ini membawa dampak yang positif bagi rakyat ketika itu. Karena ternyata terungkaplah siapa yang benar dan siapa yang salah. Nabi Yusuf tidak punya sedikit pun kesalahan. Berarti yang dulu-dulu kemarin itu tidak lain adalah tipu daya daripada istri Al-Aziz. Hashasal haq ana rawattuhu an nafsi. Berkata istri Al-Aziz, sekarang jelaslah kebenaran itu. Akulah yang menggodanya untuk menundukkan dirinya kepadaku. Wa innahu laminas sadiqin, dan sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib wa anna Allah la yahdi kaidal khainin. Yusuf berkata, yang demikian itu agar dia Al-Aziz mengetahui bahwa sesungguhnya aku tidak berkhianat kepadanya, yakni tatkala berada di belakangnya saat Al-Aziz tidak ada di rumahnya. Wa anna Allah la yahdi kaidal khainin, dan bahwasanya Allah tidak akan meridhoi tipu daya orang-orang yang berkhianat. Jadi bukan hanya di hadapan orang-orang ketika itu, termasuk di hadapan bapak angkatnya Al-Aziz yang sudah mengasuh, membesarkan Nabiullah Yusuf di rumahnya dengan penuh kasih sayang, tercemar, tercoreng hanya karena peristiwa tersebut. Kajian Islam.